Ini adalah Poco M4 Pro yang merupakan penerus dari Poco M3 Pro yang bisa kita dapat dengan harga Rp2.999.000 untuk yang RAM 6GB dan memori 128GB, dan Rp3.499.000 untuk yang RAM 8GB dan memori 256GB. Tapi biasanya harganya bisa lebih murah, 100.000 itu ketika sedang flash sale. Nah, HP ini memakai chipset MediaTek Helio G96 dan yang saya pegang ini adalah yang RAM-nya 6GB dan memori 128GB, dan skor Antutunya itu 310 ribuan, dan skor Geekbench 5 itu 529 untuk single core dan 1852 untuk multi core-nya. Nah, untuk hasil GPU-nya dari Geekbench 5 itu pakai OpenCL itu 1406. HP ini memakai baterai 5000 mAh dan bisa bertahan kurang lebih 1,5 hari, dan sudah support fast charging 33 watt yang memerlukan waktu 1 jam 23 menit untuk pengecasan 0 sampai 100%. Nah, ini back covernya ya, back covernya terbuat dari plastik dengan finishing yang dope, dan kita bisa merasakan konturnya di permukaannya, ini agak terasa agak ada kasarnya. Dan kemudian ini konsol kameranya terletak di atas, ukurannya besar ya, menutupi hampir semua bagian atas ya. Tapi sebenarnya untuk kameranya sendiri itu hanya ada di bagian sini, sedangkan di sini itu kosong, hanya berupa ada tulisan ya, tulisan Poco dan 64 megapiksel. Nah, ini kamera utamanya di atas dan ini dua kamera tambahannya. Sedangkan yang ini hanya berupa tulisan ya, tulisan AI, dan ini adalah flashlight-nya. Untuk bagian samping ini desainnya datar ya, jadi sudah mengikuti tren kekinian. Nah, kemudian ini sampingnya ini sih tampaknya kalau warnanya ini seperti metal, tapi saya nggak tahu apakah memang metal atau warnanya saja. Kemudian kita lihat di bagian bawah ini ada port charging, ada speaker, ada mikrofon. Di atas ini ada speaker satu lagi, speaker kedua, dan juga ada jack audio, infrared blaster, dan mikrofon. Di sisi sebelah kiri sini ada SIM tray ya, SIM tray yang bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Kemudian di sisi sebelah kanan ini ada tombol volume, kemudian ada tombol power yang merangkap sensor sidik jari. Nah, ini layarnya. Layarnya adalah layar AMOLED Full HD Plus yang berukuran 6,43 inci dan mempunyai refresh rate 90 Hz. Dan memakai proteksi Corning Gorilla Glass 3. Nah, kamera depannya ini terletak di tengah dan sudah punch hole ya, kelihatan. Oke, sekarang kita putar video untuk lihat layarnya dan juga untuk dengar speakernya ya. Ini kecerahannya sudah saya setting di maksimal. Oke ya, cukup. Nah, ini adalah tampilan layarnya di outdoor di bawah matahari. Ya, ini masih bisa terlihat dengan jelas. Untuk kecerahan layarnya ini saya setting otomatis ya. Untuk interface-nya ini adalah MIUI 13 ya, tapi ini ada versi MIUI untuk Poco ya. Basisnya Android 11 ya, masih belum Android 12. Nah, ini adalah tampilan depannya. Nah, untuk melihat aplikasi lain kita bisa geser ke samping atau bisa juga kita geser ke atas.
maka akan ketemu susunan aplikasinya itu memanjang ke bawah. Tapi di sini juga ada kategorinya ya, bisa dilihat di sini ada komunikasi, hiburan, fotografi. Jadi untuk pindah bisa kita geser seperti ini, atau kita bisa langsung sentuh di bagian kategori yang kita inginkan. Nah, kemudian ini ada fitur untuk menyimpan aplikasi rahasia. Jadi di sini di menu yang memanjang ke bawah ini kita tarik ke kiri 2 kali ya. Nah, dia akan muncul tempat untuk menyembunyikan aplikasi. Nah, di sini bisa kita setel kata sandinya. Nah, ini ya. Kemudian dari halaman depan, kalau kita tarik dari sebelah kiri, ini yang muncul adalah notifikasi. Kemudian kalau kita tarik dari kanan, ini adalah yang muncul adalah settingan cepat ya. Nah, di sini banyak, ada hening, ada screenshot, mode pesawat, layar kunci, rekam layar, pemindai, kemudian untuk mengatur orientasi, lokasi, kemudian untuk proyeksi, kemudian ada Mi Share, kemudian ada hotspot, NFC. Jadi lengkap di sini. Dan kemudian ini di bawah adalah seteran untuk kecerahan layar ya, bisa secara manual ataupun kita mau mengaktifkan atau menonaktifkan kecerahan layar otomatisnya. HP ini bisa jadi hotspot yang sekaligus bisa sambil menghidupkan wifi-nya ya. Jadi waktu menghidupkan hotspot, wifi-nya tidak perlu dimatikan. Kemudian juga ada penambatan USB di sini untuk mengkonekkan HP ini ke PC ataupun laptop, jadi nanti berfungsi seperti modem. Kemudian di sini ada Mi Share. Jadi untuk Mi Share ini adalah untuk saling mengirimkan file ya. Nah, ternyata di sini fitur ini didukung oleh Oppo, Vivo, Realme dan produsen ponsel lainnya. Nah, jadi bisa juga ke HP lain, ke HP merek lain ya, tidak hanya sesama Xiaomi ya. Kemudian ini ada proyeksi layar. Jadi kita memproyeksikan layar HP ini ke monitor eksternal. Nah, tapi ini bisa disetting juga, ada fiturnya. Jadi kita bisa perkecil jendela yang mau diproyeksikan, sedangkan kita bisa pakai fitur lain di HP kita. Kemudian bisa juga dengan proyeksi tapi layar HP-nya mati. Kemudian bisa juga sembunyikan item pribadi. Jadi item pribadi kita itu tidak akan muncul di layar eksternal yang diproyeksikan ya. Kemudian di sini ada tampilan nirkabel untuk menghubungkan layar tampilan secara nirkabel. Jadi bisa layarnya ditampilkan secara keseluruhan tanpa dipilah-pilah. Jadi apapun yang tampil di layar itu akan tampil di layar eksternal. Kemudian di sini juga sudah ada NFC ya. Kemudian ada Android Auto untuk mengkoneksikan HP ini dengan mobil Anda. Nah, kemudian untuk RAM tambahan, ini RAM tambahannya hanya terkunci di 2 GB. Jadi tidak ada pilihan, itu hanya terkunci di 2 GB saja. Nah, kemudian di sini ada fitur spesial. Nah, di fitur spesial ini ada yang namanya ruang kedua. Jadi ruang kedua ini kita bisa punya 2 akun di HP ini. Tapi bukan hanya akun aplikasi tertentu saja ya. Misalnya seperti 2 akun WhatsApp atau 2 akun Facebook. Tapi ini benar-benar akun HP-nya yang ada 2. Jadi sama seperti kira-kira ya user di PC ya, kita bisa pakai user admin ataupun bisa user pribadi kita. Nah, untuk membuka 2 akun ini ya kita bisa bedakan berdasarkan sidik jarinya. Jadi saya pakai sidik jari jempol itu untuk membuka akun HP yang pertama dan telunjuk itu untuk membuka akun yang kedua. Nah, sekarang kita coba sekaligus lihat respon sensor sidik jarinya. Ya, respon sensor sidik jarinya cepat. Nah, ini adalah akun pertama saya yang ada di HP ini. Ya, kita lihat ini sudah saya install macam-macam aplikasi ya. Ada PUBG, ada Antutu, kemudian ada Facebook, ada Geekbench, kemudian ada aplikasi Mobile Legends, My Telkomsel, My Pertamina.
Nah, sekarang kita coba, dan di sini saya juga sudah login di di Play Store-nya. Kita lihat sudah login ya. Nah, sekarang kita coba ke akun yang kedua. Nah, untuk akun keduanya itu akan saya buka dengan sidik jari telunjuk. Nah, ini muncul ya. Jadi tampilannya beda dengan yang pertama tadi. Di sini kita lihat. Nah, ini belum ada aplikasi-aplikasi lain yang tadi ya. Lihat, Facebooknya belum ada, PUBG Mobile-nya belum ada, My Telkomsel-nya belum ada, My Pertamina-nya belum ada. Nah, kemudian kita lihat Play Store-nya. Nah, ini belum login ya. Jadi memang belum saya buat login di Google Play-nya. Nah, selain pakai sidik jari, itu bisa juga kita pakai pola untuk membukanya. Nah, ini pola untuk akun yang pertama. Nah, muncul yang pertama tadi ya. Nah, ini muncul yang pertama tadi. Dan kemudian kita buka akun yang kedua ya, pakai pola yang berbeda. Nah, dia muncul. Tapi memang waktu beralih akun ya kadang memang responnya agak lambat ya, agak lambat sedikit. Nah, kemudian ini untuk gyroscope-nya, kita lihat gyroscope-nya stabil ya. Dan responsif. Kamera HP ini ada 3, yaitu kamera utamanya 64 megapiksel, kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Jadi dia tidak ada depth sensor. Kemudian untuk kamera depannya ini 16 megapiksel. Nah, ini menu-menu kameranya, ada foto, video, pro, potret, kemudian ada malam, ada mode 64 megapiksel, video pendek, panorama, dokumen, gerak lambat, dan selang waktu. Kemudian untuk makronya itu ada di sini. Ya, di sini yang untuk makronya. Kemudian untuk video ini bisa di 1080p 30 fps. Oh ya, untuk ultrawide itu kita bisa ambilnya di sini ya. Jadi 0,6 kali ya. Dan ini bisa juga digital zoom sampai 10 kali ya. Nah, kemudian kita juga bisa buat video dengan kita bisa juga buat video dengan kamera makro. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ini kamera depannya, di sini ada video, ada foto, kemudian potret. Ya, untuk mode malam tidak bisa di kamera depan, hanya bisa di kamera belakang ya. Kemudian di sini ada panorama ya untuk menggantikan ultrawide-nya. Video kamera depan ini juga bisa di 1080p 30 fps. Yang lain itu menunya itu bisa selang waktu, kemudian video pendek ya, panorama, kemudian bisa juga pakai mode potret ya kamera depannya. Nah, berikut ini adalah hasil foto-foto dari kameranya dan juga ada videonya. Nah, ini adalah hasil foto-foto dari kamera utama. Ya, kalau kita lihat detailnya dapat, kemudian warnanya lumayan bagus, cuman kadang-kadang dia jadi warnanya jadi agak tua, terutama kalau kita foto tumbuh-tumbuhan ya, jadi agak terlalu hijau warnanya. Nah, ini yang mode 64 megapiksel, nah detailnya lebih dapat, kemudian bisa kita berbesar lebih banyak. Nah, ini foto kamera utama lagi.
kemudian ini perbandingan foto biasa dengan mode ultrawide-nya. Yang biasa, ini yang ultrawide-nya. Ini juga sama, mode biasa. Dan ini yang ultrawide. Nah, ini foto malam hari, ini tanpa mode malam. Dan ini dengan mode malam. Kelihatan bedanya, lebih terang, kemudian langit lebih kelihatan. Ini juga tanpa mode malam, ini dengan mode malam, ya, ini juga tanpa mode malam dan dengan mode malam. Nah, foto malam ini noise-nya minimal ya kalau menurut saya, jadi tidak kelihatan ada banyak noise. Nah, kemudian ini foto makro, ini juga foto makro. Nah, kemudian ini mode potret ya, dengan efek bokeh di latar belakangnya. Nah, ini hasil foto kamera depan. Nah, ini kamera depan yang pakai efek bokeh. Kemudian ini yang mode panorama untuk kamera depannya. Ya, ini adalah hasil perekaman videonya, dan ini juga langsung dari mikrofon HP ini. Nah, sekarang saya bawa lari sedikit ya. Ya, gimana kira-kira stabil nggak? Nah, ini hasil perekaman video ultrawide-nya. Ya, saya bawa agak lari sedikit. Nah, mana kira-kira stabil nggak? Untuk PUBG Mobile kita bisa dapat settingan grafis di ya balance ultra bisa, kemudian ya HD high. Ya, sejauh ini lancar-lancar saja permainannya. Nah, ini PUBG Mobile New State. Kita lihat settingannya. Untuk di grafis ya bisa medium HDR, ya bisa juga di max sampai di maksimum ultra ya. Cuman kita lihat nanti lancar enggak dengan settingan yang agak tinggi ya. Iya, kita lihat di sini sudah agak ngelek ya sedikit. Oh iya, lumayan sih ngeleknya ya, agak ngelek. Sekarang kita coba turunkan settingan grafisnya. Masih ya, coba kita turunkan lagi.
Nah, ini kayaknya sudah lumayan lancar. Masih ada sedikit ya lag-nya. Ya, masih agak nge-lag. Coba kita turunkan lagi ya berarti. Nah, yang ini sepertinya lancar ya, jadi di FPS tinggi dan grafis tinggi. Sudah lebih lancar permainannya. Ya, ini Mobile Legends, kita lihat grafisnya dapat di refresh rate tinggi dan grafis bisa di ultra. Kita lihat lancar atau enggak. Your whole body is a weak spot. First blood. Enemy has been slain. Nothing scares me, not even death. Ya, lancar saja gamenya, tidak ada nge-lag ya. Tranquil as a poem, but raging with it. Untuk HP dengan harga 3 jutaan, HP ini sudah mempunyai cukup banyak fitur. Layarnya sudah AMOLED, sudah Full HD+, dan kemudian refresh rate-nya 90 Hz. Dan juga sudah mempunyai proteksi Corning Gorilla Glass 3. Speakernya ada double ya, ada 2. Kemudian ini juga sudah punch hole ya, kamera depannya. Serta sudah ada NFC, kemudian baterainya 5000 mAh dengan fast charging 33 watt, dan chipsetnya sudah memakai MediaTek Helio G96 yang kalau dipakai untuk main game yang tidak berat itu sudah lancar ya, tapi dengan settingan grafis yang di medium ya, tidak settingan grafisnya tidak di sebelah kanan. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.